Di Hidayat SMA kami persilahkan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Pertama saya minta maaf, duduk sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi kemuliaan Anda semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita cintai bersama seluruh keluarga besar di Pertamina RU3 Pelaju ini, yang saat ini membersamai kita Bapak GM Pak Edi Januari. Kita doakan beliau beserta keluarga semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman dari bidang dakwah Islam BDI dan seluruh keluarga besar di Pertamina RU3, kita doakan semoga tempat yang Allah amanahkan ini diliputi keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi sedikit merenung setelah maghrib, Pak. Jadi ini saudara-saudara kita, saudari kita datang cukup jauh berliku demi untuk diberi kesempatan menunaikan sholat di Masjid Darul Rahmah. Jadi kalau yang dari jauh saja sudah menempuh perjalanan pilu, menembus kesulitan yang tidak mudah, bergulat dengan hujan demi untuk berada di sini, maka mudah-mudahan warga di sekitar kompleks ini mendapatkan inspirasi untuk lebih semangat lagi memakmurkan masjid-masjid di sini. Karena setiap yang dibuat itu akan berhisab, dan ketika selesai kehidupan kita, setiap tempat yang dipijak itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu baik yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Jadi semua akan bicara, menyampaikan pembuktian di hadapan Allah setiap tempat keadaan yang kita pijak. Ini satu saat meja akan bicara, tangan akan bicara, kaki akan bicara. Bahkan setiap tempat yang tadi kita lalui itu akan jadi saksi, menyampaikan bahwa kita pernah melewatinya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap Anda yang meniatkan benar datang ke sini untuk belajar, itu langsung disambut oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, nomor hadis 233. Diriwayatkan sanad sahabatnya ke Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tanpa pandang status kehidupan dunia, salaka tariqan, menempuh jalan yang tidak mudah,
yaltamisu fihi ilma, untuk serius belajar tentang tuntunan agamanya, walaupun hanya satu hadis saja, hanya satu ayat saja. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan melimpahkan beberapa kemuliaan kepadanya. Satu, setiap langkah, keringatnya, tenaga, biayanya, pikirannya itu akan dicatat oleh malaikat untuk memudahkan dan meringankan langkahnya mendapatkan rahmat Allah di surga. Dan itu akan ditimbang, menutup bagian dari dosa-dosanya. Di tafsirnya di hadis Al-Bukhari riwayat sahabat Abu Hurairah. Yang kedua, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Sejak perangkat penuntut ilmu itu, malaikat sudah membentangkan sayapnya, memberikan ridha bagi setiap penuntut ilmu. Ridhanya malaikat itu setidaknya ada beberapa makna. Satu, mengaminkan doa. Jadi majlis ilmu itu mustajab, Pak, Ibu. Dan jangan salah, di jalannya pun mustajab. Karena itu di Islam, sekalipun kita berangkat ke tempat majlis ilmu, di jalan itu diisi dengan zikir, minimal doa. Karena doa itu dalam Al-Quran dinamai pula dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berdoalah, mohon kepada Allah sekalipun dengan suara hatimu yang tidak keluar di lisan. Jadi ada yang kita ucapkan, ada yang kita rasakan, ingin kita mohonkan. Kan ada sebagian harapan-harapan itu di hati tapi belum sempat terungkapkan kan. Minimal mesti ada dari suara hati kita mohonkan kepada Allah dengan penuh harap. Nah, ini majlis ilmu dan jalannya menuju majlis ilmu itu suasana yang mustajab. Dan malaikat ketika kita bermohon langsung mengatakan amin ya Allah, kabulkan. Dan malaikat itu gaib, termasuk yang tidak ditampakkan. Nah, kalau ditampakkan nanti nggak jadi berangkatnya itu. Ya Allah lancarkan, amin, surat itu. Yang ketiga, dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah, bahkan yang tak tampak dalam pandangan kita sekalipun berada di lautan. Hattal hitan allati fil bihar. Sampai binatang-binatang laut pun kalau kita menyadarinya, benar ketulusan kita mengguncang arsy sampai ke makhluk-makhluk Allah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu majlis ilmu itu kadang menjadi sarana taubat. Kadang menjadi sarana taubat. Tidak sedikit orang-orang dirubah oleh Allah dari pribadi yang banyak maksiat menjadi pribadi taat dan dicintai oleh Allah itu ketika melekat kepada majlis ilmu. Karena itu saya sering katakan, bersyukurlah kepada Allah ketika kita mendapatkan keringanan langkah untuk datang ke majlis ilmu, karena itu satu di antara tanda cinta Allah kepada hambanya. Nanti ada di hadis Al-Bukhari di Kitabil Ilmi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, maka yang pertama diberikan itu bukan dunia. Jadi jangan kita melihat bahwa peningkatan status dunia kita itu sudah menjadi tanda baik di hadapan Allah. Belum tentu. Tanda yang pertama kata Nabi, yufaqihuhu fid din, dibimbing dia untuk mau mendekat kepada Allah dan mengerti tuntunan agamanya. Karena itu alhamdulillah, ini siapa yang menggerakkan Anda untuk hadir di sini? Siapa yang mendorong kita untuk bergerak datang ke sini? Tidak mudah, beda. Tidak mudah jalannya. Kalau bukan Allah menanamkan rasa cinta dalam diri kita untuk mendekat, mustahil kita hadir di sini. Karena itu jika Allah sudah mencintai kita, maka jangan tolak cintanya dengan berbuat maksiat. Ya, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka jangan pernah tolak cinta Allah dengan berbuat maksiat. Bikin status ya. Sekarang kan mungkin sistem status ya. Ya, share, like, and comment. Baik, hadirin sekalian, saudara-saudariku, malam ini istimewa. Karena malam ini termasuk rangkaian bulan-bulan menuju haji. Rangkaian bulan-bulan menuju haji yang dimulai sejak bulan Syawal. Dzulqa'dah
puncaknya Dzulhijjah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Puncak haji itu dimulai dari bulan-bulan yang sudah viral. Banyak orang datang menyiapkan haji. Jadi dari sejak zaman jahiliyah sampai dengan kini, persiapan haji itu dimulainya bukan Dzulhijjah, tapi sejak Syawal sudah banyak berangkat supaya bersiap-siap dan tidak terjadi kepadatan yang sangat sekitaran Makkah. Sudah banyak yang berangkat. Harapan orang berhaji itu diantaranya untuk mendapatkan sifat mabrur. Disebutkan isyaratnya oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari nomor hadis 1773. Hadis Muslim nomor hadis 1349 diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah SAW, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah satu ke umrah yang selanjutnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah terjadi di antara dua umrah itu.